Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Teknik Industri. Ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi tentang jaringan komputer. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya terdiri dari 1. Aziz Nur Ismail, 2. Lulu Lukiana, 3. Nur Hadi Supriyadi, dengan saya sendiri selaku narator penjelas. 4. Oki Fajar Handika, dan yang terakhir, Ridwan Muhammad. Baiklah, tanpa pembukaan panjang lebar, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Apa sih itu tentang jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel, sehingga penggunaan komputer dapat saling bertukar dokumen, data, mencetak pada printer yang sama dan sama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Manfaat jaringan komputer. Berikut ini merupakan beberapa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen dengan menggunakan kabel data maupun nirkabel. 2. Untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan share server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. 3. Memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. 4. Menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan Jarkom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. 5. Membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Dampak negatif. Selain manfaat yang dihasilkan dari adanya jaringan komputer itu sendiri, juga terdapat dampak negatif dari beberapa hal yang akan kami jelaskan berikut ini. 1. Biaya network untuk dapat melakukan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. 2. Biaya manajemen dan maintenance untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. 3. Aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. 4. Ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. LAN. LAN kepanjangan dari Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jadi maksudnya jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. Karakteristik jaringan LAN, jaringan area yang terjangkau paling kecil dibandingkan jaringan MAN dan WAN. LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Biasanya digunakan untuk penggunaan jaringan pribadi. Administrasi dilakukan melalui administrator lokal. Keuntungan menggunakan jaringan LAN mempunyai banyak keuntungan, seperti lebih irit pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel, dan keuntungan akan koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan lebih cepat.
Kerugian menggunakan jaringan LAN. Dengan memilih menggunakan jaringan yang satu ini, ada beberapa kekurangannya, seperti cakupan wilayah koneksi yang terbatas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari jaringan LAN. Komponen jaringan LAN. Jaringan LAN seringkali dibantu dengan beberapa perangkat tambahan. Di antaranya, perangkat jaringannya adalah sebagai berikut. 1. Router. 2. Switch. 3. Hub. 4. Bridge. 5. Repeater. 6. Network Interface Card atau NIC. 7. Kabel UTP atau kabel RJ45. Contoh penerapan jaringan LAN. Biasanya, jaringan LAN banyak digunakan dalam sebuah jaringan perkantoran yang dikelola oleh pemilik jaringan. Penggunanya tidak terlalu banyak, sehingga cocok diterapkan dalam lingkungan perkantoran. Penerapan jaringan LAN juga ada pada kebanyakan warnet zaman sekarang. Dengan memanfaatkan topologi star dan komputer klien yang dapat terhubung dengan server, jaringan LAN bisa dibuat. Berikut adalah contoh gambar dari jaringan LAN. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintah, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN, dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi baik melalui video conference, email, maupun chat yang dilakukan secara real time dengan memakai bandwidth lokal. Kelebihan MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangan MAN, jaringan MAN sangat mungkin untuk dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Seperti contoh gambar jaringan MAN yang di bawah ini. Yang ketiga, WAN. WAN atau bisa disebut dengan Wide Area Network adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun MAN. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari suatu benua ke benua lainnya. Jaringan WAN dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah ataupun di jalur bawah laut untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara. Keuntungan menggunakan jaringan WAN. Selain lebih bagus daripada jaringan LAN ataupun MAN, jaringan WAN ini tentunya memiliki cakupan wilayah jaringan yang sangat luas. Adapun teknologi yang lebih canggih sudah tentu ditanamkan di mekanisme ini. Otomatis hal tersebut juga membuat jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman, karena cakupannya bisa membentang antar benua. Maka hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Selain ada keuntungan, WAN juga mempunyai kerugian. Kerugian mempunyai jaringan WAN adalah teknologi yang lebih canggih, cakupan yang lebih luas, serta kenyamanan yang lebih terjaga pastinya membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Karena hal itu, biaya adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah jaringan WAN. Komponen jaringan WAN. Komponen yang dapat
digunakan pada jaringan WAN terdiri dari dua jenis komponen, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kabel transmisi. Kabel transmisi fungsinya yaitu untuk mentransfer bit-bit dari komputer ke komputer lainnya. 2. Elemen switching. Elemen switching adalah sebutan untuk komputer khusus yang digunakan sebagai penghubung kabel-kabel transmisi. Jadi, alurnya ketika data dikirimkan ke kabel receiver atau penerima, nantinya si elemen switching inilah yang bertugas untuk memilih kabel yang digunakan dalam proses pengiriman bit tersebut. Berikut adalah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.